Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida adalah tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Acara ini mengangkat berbagai tema, berbagai isu yang mengemuka yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, budaya, ekonomi, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu acara dan sudah datang di studio narasumber kita, Dr. Rudy Cius. Selamat datang di studio kami, Dokter. Selamat datang, terima kasih atas undangannya, Bu Pendeta Santi. Dok, pada episode Krida Bagimu Negeri, pada kali ini kita mengambil judul Gangguan Ginjal Progresif Akut pada Anak. Gangguan ginjal progresif akut pada anak. Saya mau mengawali dengan saya membaca artikel salah satu artikel online tanggal 24 Oktober 2022. Betul, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang dikaitkan dengan obat-obat sirup membuat keresahan, juga kepanikan, dan terlebih lagi pasti orang tua. Betul. Dan artikel ini mengabarkan menurut Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin menyebutkan sudah ada 245 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di 26 provinsi di Indonesia dengan tingkat kematian mencapai 57,6%. Saya mau memulai dengan awal mula kejadian ini dulu, Dok, supaya kita rasanya kan kalau gangguan ginjal itu kan banyak begitu umum, tapi yang ini tuh membuat resah terlebih lagi orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil. Betul. Lalu kemudian berita ini mengemuka dan jelas semua jadi panik begitu. Harus bagaimana nih menangani anak-anak begitu ya. Ini awal mula kejadian kasusnya gimana sih, Dok? Ditambah lagi obat sirup dimana banyak digunakan oleh orang tua untuk anak-anak. Jadi sebetulnya awal mula kejadiannya itu di Indonesia sendiri di 6 bulan pertama tahun 2022 memang sudah muncul kasus gagal ginjal yang progresif ini atipikal yang misterius saat itu. Belum diketahui penyebabnya. Nah, pada saat itu misterius karena penyebabnya tidak diketahui. Saat itu, padahal memang tapi kasus yang datang itu semakin meningkat secara mendadak. Memang untuk kasus ginjal pada anak, terutama untuk gagal ginjal, itu bukan penyakit yang baru, sudah ada. Cuman memang untuk penyebabnya itu multivarian, banyak penyebabnya. Nah, setelah munculnya kasus misterius ini, penyebabnya yang belum diketahui, maka IDAI lewat kerjasama dengan Kemenkes itu berusaha menginvestigasi di balik penyebab munculnya gangguan ginjal progresif atipikal akut ini pada anak. Nah, setelah diteliti, awal mulanya mereka berasumsi bahwa ini terjadi karena infeksi. Terjadi asumsi pertama? Asumsi pertama, karena infeksi. Karena semua kasus yang berdatangan dengan gagal ginjal akut diawali dengan demam dan adanya gangguan pernapasan ataupun gangguan pencernaan. Pertama gangguan demam dulu Betul. Demam, gangguan pernapasan dan pencernaan. Atau gangguan pencernaan. Dalam periode 14 hari belakangan. Muncullah bahwa kemungkinan penyebab gangguan ginjal akut ini adalah suatu infeksi atau bisa kemungkinan kedua itu adalah multi-inflammatory syndrome in children akibat daripada komplikasi infeksi COVID-19 pada saat itu. Dugaan itu muncul bagaimana Dok? Sampai kemungkinan karena pada infeksi COVID, salah satu komplikasinya itu memang bisa mengarah ke gangguan ginjal akut juga. Jadi pada saat itu
disimpulkan kemungkinan dua penyebab ini. Nah, namun setelah diinvestigasi lebih lanjut, pengkajian lebih lanjut dan diobatin, ternyata tidak memberikan semacam recovery yang signifikan, malah memburuk. Jadi pasien ini ditreat begitu ya? Betul, sesuai dengan penyebabnya. Dan dilacak lagi kan lebih dalam. Ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan outcome-nya. Nah, semakin berjalan pada akhir Agustus ya, kasus semakin banyak di Pulau Jawa, DKI sendiri, Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai Papua. Semakin bertambah kasusnya. Nah, pada September 2022, muncul laporan dari WHO yang mengatakan bahwa di Gambia, Afrika Selatan, ada kasus yang serupa dengan di Indonesia. Jadi 66 anak pada saat itu dengan gangguan ginjal akut yang progresif atipikal meninggal dengan gejala yang mirip pada kasus di Indonesia. Tapi yang kasus di Indonesia waktu itu belum ada yang meninggal atau sudah ada juga. Ya, pada saat itu sudah ada. Nah, muncul rilis WHO itu dan laporan dari WHO mengatakan bahwa ada hubungannya dengan sirup yang mengandung atau tercemar etilen glikol atau dietil glikol tersebut. Yang merupakan sirup produksi India pada saat itu. Itu kasus yang di Gambia, Afrika. Nah, ya, Curiganya ada pada zat itu ya. Betul. Nah, dari referensi itulah lewat kolegium kita ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes dan juga Batan BPOM berusaha mengkaji ulang, menginvestigasi ulang. Karena kasusnya mirip nih, gejalanya mirip dengan kasus yang ada di Indonesia. Jangan-jangan sama nih, makanya diinvestigasi ulang. Apakah kasus yang gagal ginjal akut yang di Indonesia ini mirip dengan hasil pelaporan dari WHO tersebut? Termasuk penyebabnya? Betul, termasuk penyebabnya. Itu awal mula kejadiannya. Jadi belum tahu dulu kasus yang di Gambia sebetulnya ya? Rasanya begitu? Ya. Setelah mendapat laporan dari WHO? Iya, jadi setelah mendapatkan laporan WHO bahwa ternyata 66 anak ini meninggalnya akibat intoksikasi. Jadi apa? Keracunan? Keracunan, semacam keracunan. Keracunan. Betul. Etilen glikol atau dietil glikol. Betul. Memang zat ini sebelumnya tidak pernah ada ini di obat sirup ya? Obat sirup. Apakah zat ini sebelumnya tidak pernah ada? Ada. Ada kan dok? Ada. Jadi sebetulnya etilen glikol atau dietil glikol ini itu sudah lazim digunakan ya, karena mereka merupakan senyawa zat kimia yang tidak berwarna, tidak berbau dan rasanya manis dan biasanya digunakan pada obat-obat sirup sebagai pelarut. Sebagai pelarut. Yes, atau pada produksi-produksi industri rumah tangga lah. Dan diperbolehkan asal tidak melebihi ambang dosis amannya. Ya, selama masih di bawah ambang dosis aman, itu diizinkan dan diperbolehkan untuk digunakan. Namun yang jadi persoalan adalah? Yang jadi persoalannya pada kasus-kasus yang di Gambia ternyata setelah diusut, kadar ambangnya melebihi dari dosis aman yang digunakan. Nah, mengacu dari itulah BPOM, Kemenkes, IDAI melakukan investigasi. Jangan-jangan sirup di kita juga sama nih. Ada yang melebihi ambang batas juga. Atau tercemar lah gitu. Di cross check lagi. Mengacu dari referensi itu, per Oktober tanggal 5, Kemenkes mengeluarkan langkah konservatif menghentikan semua penggunaan obat sirup. Panik lagi tuh. Panik lagi langsung orang tua. Karena itu lazim digunakan untuk anak-anak. Iya, karena wajar saja. Iya. Ini bukan hal yang sama sekali obat-obat sirup tuh bukan suatu yang asing begitu ya. Betul, biasa betul. kok tiba-tiba ada kasus ini begitu. Iya. Lalu ditarik begitu dari peredaran untuk memeriksa.
Ya, sebetulnya bukan ditarik, dihimbau untuk dihentikan dulu penggunaannya. Jadi Kemenkes menghimbau semua farmasi, apotek untuk tidak menjual bebas lagi sirup-sirup tersebut, dan himbauan untuk orang tua yang sudah menyimpan atau memberikan obat-obat sirup tersebut, di-stop dulu penggunaannya. Dilarang dulu penggunaannya sampai pengkajian dan penelitian dari BPOM selesai. Apakah betul ini tercemar atau ada yang melebihi ambang batas tersebut. Jadi makanya timbul kepanikan dari orang tua. Rata-rata saya yakin pasti orang tua menyimpan obat sirup, obat demam. Minimal harus ada. Iya. Obat batuk, obat pilek yang lazim bebas diperjualbelikan tanpa resep. Betul. Tanpa resep. Iya. Jadi makanya orang tua pasti panik. Iya, lalu mendadak ya udah kalau demam mengatasinya dengan sementara dengan cara ini. Yes. Ke cara-cara yang konservatif, tradisional begitu. Iya. Ini membuat orang tua tambah bingung lagi nih, Dok. Tambah bingung. Ini kira-kira ini maunya apa begitu. Ini maunya gimana begitu ya. Tapi sejauh dari hasil pemeriksaan tuh sebetulnya gimana nih, Dok? Posisinya berarti saat ini? Dari hasil pengujian terakhir, memang setelah dikaji dan diinvestigasi dari kasus-kasus gagal ginjal yang ada di kasus Indonesia ini, hampir 80-90% dari kasus ternyata memang dari hasil biopsi ginjal dan juga investigasi, dan juga ada riwayat penggunaan obat-obat sirup tersebut yang mengandung senyawa etilen glikol itu positif mengarah ke sana. Sehingga langkah yang diambil Kemenkes pada saat itu dianggap sudah betul. Tepat. Karena ternyata dengan mereka memberhentikan atau memberikan himbauan bahwa memberhentikan obat sirup, ternyata kasus menurun drastis. Tidak ada lagi kasus baru sejak waktu sirup itu diberhentikan. Nah, di stop dulu penggunaan, ternyata kasus baru menurun drastis nih. Jadi yang kalau berdasarkan laporan dan data dari RSCM sebagai salah satu rumah sakit rujukan, itu setiap hari bisa datang sekitar 4-5 kasus setiap hari. Menurut laporan RSCM? Iya, dari data gitu ya. Setiap hari ada kasus tuh sebelum waktu himbauan untuk menyetop sirup ya. 4-5 kasus? Iya. Itu anak-anak dari umur berapa sampai umur berapa, Dok? Paling banyak dominan balita di bawah 5 tahun. Karena itu paling banyak mengkonsumsi obat-obat sirup tersebut. Iya, makanya kan obat-obatan yang ada riwayat bayi-bayi ini menggunakan obat sirup itu diuji. Di rumah yang memiliki obat-obat sirup tersebut diuji, dikaji oleh BPOM. Ya, untuk mencari apakah memang betul obat tersebut mengandung senyawa etilen glikol atau dietil glikol, dan ya ternyata memang ada beberapa, sehingga kan waktu itu ada 3 atau 4 sirup yang ditarik, ternyata melebihi ambang batas. Ternyata melebihi ambang batas. Yes. Nah ini yang menarik, ternyata melebihi ambang batas. Pertanyaannya adalah, sebelum itu dipasarkan, apakah tidak melalui lebih dulu pengujian begitu? Harusnya melalui pengujian tentunya, ya. Kan ada ambang batas yang distandarkan oleh BPOM, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan. 5 mg per kilogram berat badan yang dikatakan aman lah, ya. 0, mg ya, Dok? Iya, betul. Yang aman ya. Per kilogram berat badan. Kilogram berat badan. Yes, untuk senyawa tersebut. Yang aman itu ya? Iya. Nah, dari data yang dirilis ternyata ada beberapa obat sirup itu melebihi ambang batas. Dan kalau itu dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan intoksikasi. Padahal sebelumnya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Baiklah, Dok. Kita hold dulu ya di segmen pertama. Kita mau masuk segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Bersama saya, pemandu acara Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, dengan judul Gangguan Ginjal Progresif Akut pada Anak bersama dengan Dr. Rudy Ciu, dan saat ini kita tiba di segmen yang kedua. Kita sudah melalui segmen yang pertama. Jika di antara para sahabat ingin menyampaikan respon atau pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat yang sudah tersedia. Dok, ini kita tiba di segmen yang kedua. Ya. Semakin seru nih. Iya, semakin seru. Kan umumnya nih dok ya, tadi kan di ujung segmen ke pertama, tadi dokter katakan melebihi ambang batas begitu ya. Betul. Yang mestinya 0,5 mg per kilogram berat badan, itu yang aman. Betul. Ternyata ada beberapa obat sirup yang diperjualbelikan itu melewati ambang batas tersebut. Namun kan dok, biasa ya dok ya, para orang tua begitu ya, kalau anaknya demam begitu, tidak segera nih ke dokter. Tapi mendapatkan obat sirup yang bisa diperjualbelikan bebas begitu. Betul. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, orang tua nanti semacam nggak mendapatkan, ini harusnya bagaimana nih? Apa harus segera ke dokter? Apa harus bagaimana gitu? Ya. Supaya orang tua ini bisa tetap bisa tetap tenang walaupun dalam situasi yang seperti ini. Ya. Mendapati misalkan anaknya awalnya demam, dari mulai awal hal-hal yang harus mereka lakukan. Dokter, terlebih lagi dokter khusus anak ya. Kira-kira bagaimana dok? Ya. Memberikan edukasi kepada orang tua. Ya. Jadi memang sebetulnya demam pada anak itu yang perlu kita ketahui adalah bukan musuh. Ini yang harus kita rubah dulu mindset kita. Demam itu bukan musuh, bukan lawan. Demam itu bukan musuh, bukan lawan. Yes, yang harus segera kita singkirkan. Yang harus segera kita singkirkan. Ya. Karena kan kenapa yang terjadi konsepnya itu anak demam harus segera diturunkan. Karena itu menyebalkan dong. Iya, menyebalkan. Betul. Nah, itu yang harus kita rubah. Sebetulnya demam ini adalah proses perlawanan imun sistem pada manusia terhadap infeksi. Oke, jadi imun sistem kita tuh sedang melawan. Yes, ya, sedang fighting nih di dalam tubuh kita dengan infeksi, bisa bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain sebagainya. Nah, muncullah demam. Demam ini adalah proses awal fighting, perlawanan. Jadi sebetulnya tidak harus segera kita turunkan. Kita memberikan waktu tubuh untuk melakukan perlawanan alami sendiri. Kalau imun sistemnya bagus, maka dia bisa membaik. Ya. Tapi kadang-kadang kan kalau lagi drop imun sistem, ya, demam ini bisa terus berlangsung. Atau misalnya kalau infeksinya berat, butuh penanganan lebih lanjut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Sebetulnya penanganan demam yang tepat pada awal itu adalah kita tidak langsung memberikan obat demam. Jadi ketika udah mulai istilah awamnya sekarang sumeng-sumeng begitu? Iya, sumeng-sumeng. Jadi ada indikasi kapan kita memberikan obat demam pada anak. Ya, misalnya contoh ya, salah satu indikasi kita harus memberikan obat demam kalau anaknya memiliki riwayat kejang. Sebelumnya kejang demam ya. Jadi kalau muncul demam, anaknya kemungkinan bisa muncul demam. Nah, itu kita harus berikan obat demam sesegera mungkin. Ya. Yang kedua, anaknya mulai rewel.
atau tidak nyaman, ya, nangis, itu ya nangis terus, itu bisa kita pertimbangkan untuk memberikan obat demam. Tapi kalau anaknya demam, santai, tetap aktif, makan minum seperti biasa, dipantau. Cukup kita lakukan kompres hangat. Kompres hangat. Yes, ya. Pastikan anak mendapatkan cukup cairan selama demam. Minum berarti. Minum supaya terjaga, tidak dehidrasi. Ya, karena dengan demam cairan tubuh juga bisa menguap, bisa memicu dehidrasi. Ya, jadi pastikan anak mendapatkan cukup cairan saat demam. Ya, kita pakaikan pakaian yang minim, yang nyaman. Ya, justru bukan kita bungkus pakai pakaian tebal, semuanya, selimut, mantel lah, kaos kaki, selimut, semuanya gitu. Kalau kita pakai pakaian tebal, kita selimutkan, suhu tubuh justru tidak keluar. Iya, heating bertambah, panas bertambah, tidak menguap. Nah, kalau kita pakaikan pakaian nyaman, minim, tidak terlalu tebal, yang kita harapkan terjadi penguapan, ya. Jadi suhu tubuh akan berangsur-angsur turun, ya, dengan rehidrasi yang cukup, ya, kompres hangat, itu sebagai penanganan awal. Kalau untuk bayi yang di bawah 1 tahun yang masih ASI, kita himbaukan, kita sarankan ke orang tua, terutama ibunya, yang untuk melakukan skin to skin kontak. Jadi kontak sambil. Kan suka ada orang tua yang memeluk anaknya, begitu ya, dalam kondisi agak badannya mungkin agak hangat, ya. Dipeluk itu terus sangat begitu. efektif untuk menurunkan suhu tubuh atau demam pada bayi. Badan orang tua sedang menyerap, ya. Betul. Jadi bisa terjadi proses semacam pemindahan lah suhu tubuh, ya. Sambil kita tawarkan ASI, ya, untuk menenangkan si bayi, ya. Itu beberapa penanganan yang bisa dilakukan secara konservatif pada anak atau bayi yang mengalami demam. Jadi tidak selalu harus kita langsung berikan obat demam. Gitu. Supaya berhenti. Iya. Kadang-kadang kan walaupun udah kita kasih obat demam nggak turun-turun juga. Gitu. Jadi ya bisa kita pantau dulu sambil kita observasi, ya, pemantauan gejala, kita pastikan cukup cairan, ya. Kalau gejala berlanjut bisa kita periksakan secara langsung ke dokter. Itu kira-kira di hari keberapa berarti, Dok? Baru bisa orang tua, ini mesti nih dibawa ke dokter gitu. Idealnya kalau secara teori hari ketiga. Baru akan kelihatan gambarannya, ya, mengarah kemana, kalau apakah dia infeksi, virus, bakteri. Ya, biasanya kita anjurkan, kita periksa dulu, kalau memang ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan darah atau laboratorium, ya kita anjurkan. Gitu. Ya. Jadi pertama adalah demam itu jangan buru-buru dianggap sebagai musuh. Ya, betul. Ya. Tapi sistem kekebalan tubuh kita sebetulnya sedang fighting, ya, berjuang. Betul. Melawan suatu yang kita belum tahu apa pada saat itu, ya, memang menginfeksi. Lalu kompres, ya, pakaian senyaman mungkin, ya, untuk anak. Lalu ada hal-hal yang lain, baru kemudian kira-kira di hari yang ketiga baru bisa. Kecuali kalau ada gejala riwayat, ya, sebelumnya kejang, itu harus diperhatikan betul, itu harus segera. Betul. Berarti. Atau memang pada saat sakit itu anaknya mengalami gejala yang berat. Itu juga menjadi salah satu indikasi yang harus segera kita bawa ke rumah sakit. Misalnya contohnya ada penurunan kesadaran, ya, atau anaknya mengalami demam yang tinggi di atas 40 derajat. Nah, itu harus. Tapi kalau hanya sumeng 37,8 sampai 38,5 itu masih bisa kita observasi penanganan di rumah secara konservatif. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Iya. Dok, ini kan gangguan ginjal progresif, ya, akut pada anak itu. Tadi dokter sedikit memang di awal segmen pertama sudah menjelaskan gejala awal, ya, mereka yang datang, ya, demam, lalu kemudian infeksi ya, yang mengawali itu, ya, bisa infeksi saluran pernapasan ataupun saluran cerna. Apa bedanya dengan gangguan ginjal yang lain gitu? Ya. Untuk gejalanya. Jadi sebetulnya gangguan ginjal ini banyak penyebabnya, ya. Bisa penyebab yang mengganggu aliran darah atau cairan ke ginjal, seperti contoh diare atau muntah-muntah, ya, atau shock, ya, pada kasus-kasus demam berdarah, sehingga sirkulasi atau aliran darah atau pencairan ke ginjal berkurang lewat
anak yang mengalami diare atau muntah itu kan terus-terusan cairan kebuang, ya. Itu menurunkan aliran darah ke ginjal sehingga ginjal mengalami penurunan fungsi. Ya, itu salah satu penyebabnya. Nah, penyebab kedua itu bisa ada di ginjalnya sendiri. Jadi mungkin dia mengalami semacam istilah medisnya glomerulonefritis, jadi radang pada ginjalnya sendiri, ya, atau nephrotic syndrome. Ini akibat komplikasi dari infeksi dan antibodi tubuh kita yang menempel pada ginjal, lama-lama ginjalnya berkurang performanya atau fungsi ginjalnya. Penyebab yang ketiga misalnya ada obstruksi atau sumbatan pada saluran kemih. Seperti batu saluran kemih atau ada keganasan tumor pada saluran kemih, itu juga bisa mempengaruhi kinerja ginjal. Nah, sementara pada kasus gangguan ginjal progresif atipikal akut yang saat ini yang sedang heboh terjadi, itu diakibatkan senyawa etilen glikol atau dietil glikol. Apa yang harus kita waspadai? Pada kejadian intoksikasi etilen glikol ini ada 3 tahapan. Tahap pertama, si anak sekitar setelah mengkonsumsi obat yang mengandung senyawa ini, kalau yang mengalami melebihi ambang batas ya, tadi ya, pada 30 menit sampai 12 jam pertama, fase awal itu bisa mengalami gangguan perilaku, perubahan perilaku. Itu sekali minum? Sekali minum. Sudah langsung bisa, ada ya. Bisa berkali-kali. Bisa berapa? Karena kan harus melewati ambang batas juga. Ya. Dikatakan intoksikasi kalau kadar etilen glikolnya itu melebihi 20 mg atau melebihi 3 milimol per liter. Itu kalau dicek melalui darah ya. Kalau melebihi ambang itu baru dikatakan intoksikasi. Ya. Nah, kalau sudah melebihi atau intoksikasi, di fase pertama akan mengalami gangguan perilaku. Seperti apa? Bicaranya ngawur, linglung, ya, bisa terjadi penurunan kesadaran, mulai suka tidur-tidur, yang jam biasanya nggak tidur tapi dia sering tidur, biasanya aktif jadi lebih sering tidur. Gangguan pencernaan udah mulai timbul, seperti muntah, diare. Nah, baru berlanjut ke tahap kedua. Fase kedua itu 12-48 jam, itu kondisinya akan memberat. Pada fase kedua ini sudah mulai timbul gangguan ginjal, tapi sifatnya masih reversible, masih bisa kita balikin. Ya, seperti fungsi ginjalnya kalau kita cek itu menurun kinerjanya. Jadi ada peningkatan serum kreatinin dan ureumnya, ya. Produksi urin mulai berkurang. Yes. Lalu bisa terjadi penurunan kesadaran juga. Karena ada peningkatan asidosis lah, ya, keasaman darahnya terganggu, pH-nya. Nah, pada ini kalau berlanjut terus akan masuk ke tahap 3, fase 3, lebih dari 48 jam, bahkan sampai bisa berhari atau berminggu. Kalau tidak ditangani akan menimbulkan defisit neurologis atau kelainan neurologis, jadi bisa mengalami kelumpuhan, bisa mengalami pembekakan otak, gangguan irama jantung, bahkan sampai koma. Dan gangguan ginjalnya sudah bersifat irreversible biasanya. Butuh cuci darah dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan kalau sudah sampai terjadi intoksikasi etilen glikol atau dietil glikol tersebut. Dampaknya mengerikan ya, Dok, ya? Betul. Yang namanya keracunan ya seperti itu progresnya. Progresif dan mendadak. Makanya itu kita namakan gangguan ginjal progresif atipikal akut. Ya. Karena sifatnya progresif, cepat sekali penurunan fungsi ginjalnya. Jadi, apakah boleh dikatakan begitu menurut saran dokter gitu tadi ya? Agar orang tua memang yang perlu diwaspadai begitu ya? Ya. Menyikapi produksi obat yang bebas dijual begitu. Ya. Untuk benar-benar hati-hati begitu. Betul, harus ya. Jadi memang kita menghimbau ya untuk para orang tua ya untuk tidak panik tapi harus waspada, iya ya. Selalu memantau kondisi anak kalau ada gejala-gejala seperti frekuensi pipis ya berkurang. Padahal konsumsi air putihnya seperti biasa. Gitu. Ya, tapi kok tidak
pipis, buang air kecil berkurang dari biasanya. Atau cenderung bahkan tidak pipis dalam 12 jam. Nah, itu udah harus hati-hati. Segera diperiksakan ya. Di mana mungkin sebelumnya ada riwayat sakit ya, demam, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan 14 hari sebelumnya. Itu bisa harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk yang terjadi nih sekarang ya, beberapa anak yang memang mengalami gangguan ginjal progresif akut ya, karena mengalami keracunan ya, etilen glikol atau dietil glikol. Kira-kira sementara ini ya, treatment apa gitu yang diberikan kepada mereka yang pasti berbeda dong. Betul. Dengan treatment yang diberikan pada mereka yang sakit ginjal dengan penyebab-penyebab yang lain. Betul. Kita tahan dulu, kita akan responnya di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu acara bersama dengan Dr. Rudi Ciu dengan judul Gangguan Ginjal Progresif Akut pada Anak. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Dok, kita lanjut ya segmen yang ketiga ini. Di akhir segmen kedua, saya sempat mengajukan pertanyaan. Treatment seperti apa yang saat ini dilakukan ya oleh tim dokter mengobati seperti itu anak-anak yang memang mengalami gangguan ginjal progresif akut pada anak karena keracunan ya etilen glikol atau dietil glikol yang memang sangat melebihi ambang batas. Ya. Jadi penanganan untuk kasus gagal ginjal atau gangguan ginjal progresif atipikal akut pada anak saat ini tetap kita pertama-tama harus kita stabilkan dulu ya airway, breathing-nya, sirkulasinya, yaitu termasuk dari pernapasannya, sirkulasinya harus kita stabilkan. Kalau sudah stabil, baru kita memberikan semacam zat antidot ya berupa inhibitor enzim alkohol dehidrogenase. Yang saat ini yang sedang kita pakai adalah fomepizol. Mungkin sudah pernah dengar ya? Iya, saya pernah dengar ini didatangkan dari Jepang salah satunya. Betul, karena kasus gangguan ginjal karena etilen glikol ini sebelumnya belum pernah ada. Jadi termasuk bisa dikatakan kasus baru lah. Jadi makanya kita harus mendatangkan antidot tersebut dari negara-negara tetangga. Nah, dari laporan Kemenkes dari kasus-kasus anak yang mengalami gangguan ginjal akut ini setelah diberikan antidot ini, outcome-nya bagus, mengalami perbaikan. Itu setelah berapa hari diberikan antidot? Lalu kemudian ada outcome yang kelihatan bagus? Pemberiannya tentu saja tidak dalam 1 hari. Ada dosis-dosis rumatan atau maintenance dan loading dose yang harus tetap kita berikan sampai betul-betul kadar etilen glikolnya di ambang batas normal. Ya, jadi setelah kita diberikan
ya, ternyata dari 11 kasus 10 anak mengalami perbaikan signifikan. Jadi ya bisa dikatakan memang berhasil dan memang betul penyebabnya ya salah intoksikasi. Nah, sehingga Kemenkes kan berusaha mendatangkan lebih banyak lagi stok obatnya tersebut ya, supaya bisa diberikan untuk anak-anak yang mengalami kasus gangguan ginjal tersebut. Obat ini diberikan secara intravena, jadi langsung diberikan melalui suntik ya. Jadi tidak minum begitu? Tidak minum langsung lewat vena ya? Betul. Apakah obat ini bisa juga diberikan pada penyakit gangguan ginjal untuk penyebab yang lain, Dok? Tidak. Karena tidak, setiap penyebab gangguan ginjal beda-beda ya. Penyebabnya, seperti yang saya bilang. Kalau memang penyebabnya karena gangguan diare, muntah-muntah sehingga pasiennya dehidrasi menyebabkan gangguan ginjal, itu penanganannya tentu diberikan rehidrasi yang tepat. Ya, sehingga untuk mengembalikan fungsi ginjalnya. Kalau penyebabnya ada di ginjalnya sendiri, ya kita obati penyebabnya itu. Misalnya seperti glomerulonefritis atau nephrotic syndrome, ada obat-obat khusus lagi yang harus kita berikan. Jadi beda penyebab, beda penanganan tentunya. Jadi tidak juga karena gangguan ginjal, lalu kemudian obatnya sama. Tidak ya, Dok ya? Tidak. Nah, untuk menyikapi hal ini begitu, apa himbauan yang bisa dokter sampaikan kepada para orang tua? Ya, tentunya ada ya himbauan dari kami sebagai dokter anak ya, menghimbau untuk para orang tua dengan adanya kasus gangguan ginjal yang progresif atipikal ini, terutama pada anak-anak balita. Yang pertama ya, jangan panik ya, namun tetap waspada. Ya, selalu mengamati kalau memang ada gangguan-gangguan seperti gejala penurunan frekuensi buang air kecil, ya, atau tidak pipis sama sekali dalam periode 12 jam yang didahului dengan riwayat demam atau adanya gangguan infeksi saluran pernapasan atau pencernaan, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, sesuai dengan himbauan dari Kemenkes dan BPOM, ya tentunya, kita menghimbau kepada orang tua untuk tidak membeli obat sirup terutama secara bebas. Ya, karena ya seperti yang kita ketahui, kita tunggulah kajian dan investigasi tuntas dari institusi terkait. Kalau nanti sudah dinyatakan aman ya aman. Ya, tapi untuk saat ini dihindarkan dulu. Jadi sebelum membeli obat, kita himbau untuk konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, ya, bisa dokter umum ataupun dokter anak atau dokter yang terkait sebelum memberikan obat-obat tersebut. Kalau untuk penanganannya dengan obat rempah-rempah tradisional itu masih oke kah, Dok? Masih oke kalau sebatas memang sudah ada kajian klinisnya. Tentunya obat herbal juga harus melalui kajian klinis, ya, jadi berbasis bukti ilmiah. Apakah memang betul-betul bermanfaat bagi kesehatan? Ya tentunya seperti yang sudah mungkin kita kenal ya, sudah jahe itu it's okay, ya, jeruk nipis, lemon yang sudah safety-nya sudah teruji lah. Kalau untuk herbal-herbal lain yang belum melalui kajian BPOM, sebaiknya juga hati-hati penggunaannya. Tetap hati-hati ya. Apalagi kalau sampai melewati ambang batas betul. Tetap saja ada reaksi dari organ tubuh begitu ya. Betul. Akan bereaksi tidak bagus justru untuk kesehatan. Betul. Ada yang bilang nih, Dok, jangan buru-buru misalkan langsung dibawa ke dokter anak. Nanti kalau dibawa ke dokter anak nanti terlalu tinggi begitu kadar obat yang akan diberikan. Dokter menyikapinya gimana ini, Dok? Ya, memang sebetulnya kalau anak sakit tidak wajib harus segera dibawa ke dokter, ya. Perlu kita lihat dulu ya gejala yang muncul. Kalau hanya demam ringan ya,
bisa kita atasi secara konservatif terlebih dahulu. Apalagi anaknya masih aktif, makan minumnya juga masih oke, masih mau, kita bisa lakukan penanganan konservatif. Tapi kalau anak yang gejalanya cukup berat di hari pertama sakit seperti kejang atau ada penurunan kesadaran, ya, tiduran terus, ya, ada perdarahan, ya. Nah, kalau kondisi tersebut harus segera kita bawa ke dokter anak untuk dilakukan pemeriksaan. Membuktikan bahwa rumor tersebut tidak benar. Justru Dokter Rudi yang mengatakan ya, demam itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau langsung dianggap sebagai lawan. Ya. Betul. Ada hal-hal di lapisan awal begitu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ketika menghadapi anak katakanlah sedang demam atau semacam sumeng. Betul. Kecuali kalau sudah dalam kondisi yang makin tinggi gitu ya, yang memang harus segera ditangani ke dokter. Baiklah dok, kita sudah tiba nih di penghujung segmen yang ketiga. Saya mengharapkan dokter boleh memberikan semacam resum ya dari segmen pertama yang tadi sudah dokter jelaskan. Mari silakan dok. Ya, jadi dengan adanya kasus gangguan ginjal progresif atipikal akut pada anak ya, ini adalah suatu kasus yang langka ya, yang baru terjadi di Indonesia, dengan ditandai adanya penurunan fungsi ginjal yang progresif yang mendadak terutama pada anak-anak balita yang riwayat sebelumnya sehat ya, bahkan tidak memiliki riwayat gangguan ginjal akut ataupun gangguan ginjal kronis, sehingga perlu kita himbau ya untuk para orang tua tetap untuk tidak panik dan juga waspada ya dengan adanya kasus ini ya. Kita sikapi dengan bijak ya, selalu kita amatin kondisi-kondisi anak kita pada saat sakit. Apabila apa sih yang harus kita waspadai? Apabila ada penurunan frekuensi buang air kecil, anak tidak buang air kecil dalam periode 12 jam, maka tentunya harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan atau dokter untuk ditangani lebih lanjut. Dan tentunya yang paling penting kita himbau untuk para orang tua untuk tidak membeli atau menggunakan obat-obatan sirup yang saat ini diberhentikan sementara. Jadi kalau apabila ada gejala-gejala sakit pada anak, kita sarankan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya. Dan juga yang paling penting tetap protokol kesehatan ya. Tidak membawa anak keluar rumah kalau tidak perlu. Jadi tetap kita jauhkan dari keramaian, menggunakan masker ya, terutama anak di usia atas 2 tahun. Kalau tidak perlu ya kita tidak bawa keluar sebisa mungkin. Karena tentunya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Ya. Terima kasih dokter. Saya mau membaca Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sahabat, kita semua diberikan kemampuan. Dan juga ada orang-orang yang memang dipercaya diberikan kuasa. Maka dalam hal ini, setiap kepercayaan, pengetahuan, dan kuasa yang Tuhan percayakan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat. Terlebih lagi di zaman ini, ketika ada beragam begitu banyak penyakit, begitu banyak orang yang sangat bergantung pada bagaimana memberikan penanganan yang tepat, obat-obatan yang baik. Maka pada setiap kita yang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk bisa memungkinkan perawatan atau pengobatan itu diberikan, maka gunakanlah kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh berdasarkan pada takut akan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Rudi, ini juga adalah bagian edukasi untuk kita semua, untuk orang tua, dan kiranya ini edukasi ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter. Sama-sama. Untuk kesediaannya boleh datang ke studio kami, Yayasan Komunikasi Bersama, dan kiranya program Krida Bagimu Negeri di episode ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.